Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Pada siang hari ini kita pengen jalan-jalan ke candi Hindu terbesar di Indonesia, yaitu Candi Prambanan. Kemudian nanti dilanjutkan ke Candi Sewu. Candi Sewu merupakan candi Buddha terbesar kedua setelah Candi Borobudur, teman-teman ya. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami ke Candi Prambanan dan Candi Sewu. Teman-teman, perjalanan ini ditempuh dalam jarak 20 km dari titik 0 km daerah istimewa Yogyakarta, dan ditempuh dalam waktu kurang lebih 35 menit teman-teman ke arah timur kota Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Mayor Suryotomo. Di sebelah kiri kita ini ada Hotel Melia Purosani. Kita mengambil jalur ke arah kanan, ke arah Jalan Juminahan. Saat ini kita berada di Jalan Hayam Wuruk. Di depan ada pertigaan, kita berbelok ke arah kanan, ke arah Jalan Lempuyangan. Teman-teman, saat ini kita berada di stasiun Lempuyangan. Di sebelah kiri kita, Stasiun Lempuyangan adalah stasiun kereta api kelas besar tipe B yang terletak di Kelurahan Bausasran, Kemantren Danurjan, Kota Yogyakarta. Nah, dari sejarahnya, stasiun Lempuyangan ini diresmikan pada tanggal 2 Maret 1872 dan stasiun ini merupakan stasiun tertua di Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita berada di Jalan Argo Lubang. Nah, di depan ini ada salah satu kuliner yang cukup terkenal, yaitu lotek dan gado-gado tetek Lempuyangan. Buat teman-teman penggemar lotek, nah ini di sebelah kiri kita teman-teman ya. Tempat ini bisa jadikan alternatif untuk kuliner lotek ataupun gado-gado teman-teman. Nah teman-teman, di depan ini ada perempatan. Kalau kita lurus agak serong sedikit ke arah utara, kita akan menuju Jalan Avandi atau Jalan Gejayan. Kemudian kalau ke kiri ke Jalan Urip Sumoharjo, kita ambil arah ke kanan ke Jalan Laksda Adi Sucipto. Nah, di depan kita ini ada yang namanya batas kota Yogyakarta. Nah, setelah melewati batas kota ini, kita berada di Kabupaten Sleman. Saat ini kita berada di Desa Catur Tunggal, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Teman-teman, saat ini kita masih berada di Jalan Laksda Adi Sucipto.
kita perhatikan di sebelah kiri kita ini ada SMA swasta di Yogyakarta yang cukup terkenal, yaitu SMA Kolose de Brito. Kemudian di sebelah kanan kita ini ada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang dulunya bernama IAIN Sunan Kalijaga. Teman-teman, di depan di sebelah kiri kita ada mall yang sangat terkenal ya di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di Kabupaten Sleman, yaitu Mall Ambarukmo Plaza atau Amplas. Nah, buat teman-teman yang suka berbelanja di mall, saya kira Amplas merupakan tempat yang tidak asing lagi ya buat teman-teman ya. Di sebelah kiri kita teman-teman, ini ada Hotel Bintang 5 yang cukup terkenal juga di Yogyakarta, yaitu Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta. Merupakan bangunan legenda karena termasuk salah satu hotel mewah berstandar internasional pertama di Indonesia yang didirikan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1965 dan mulai beroperasi pada tahun 1966. Selain Hotel Ambarukmo, ada beberapa hotel di Indonesia lain yang saat itu juga merupakan bagian dari proyek mercusuar Presiden Soekarno, antara lain Hotel Bali Beach di Sanur, Bali, Hotel Indonesia di Jakarta, Hotel Samudra Beach di Pelabuhan Ratu. Saat ini kita berada di daerah Janti, Desa Catur Tunggal, Kepanewon Depok, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Di depan ini ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri itu kita ada di daerah Babarsari. Nah, di sini banyak sekali kampus-kampus yang cukup terkenal ya teman-teman ya, antara lain Universitas Atmajaya Yogyakarta, kemudian UPN Veteran Yogyakarta, kemudian kampus Universitas Proklamasi 45, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Dan daerah atau kawasan ini cukup ramai, terutama banyak pendatang anak kos yang bertempat tinggal di kawasan Babarsari teman-teman ya. Nah teman-teman, di depan ini ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri itu ke arah Ring Road Utara atau Jalan Pajajaran. Nah, Ring Road atau Jalan Ring Road sendiri itu adalah jalan lingkar luar kota Jogja yang meliputi dua kabupaten ya. Jadi Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman. Nah, panjangnya 36,7 km. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Desa Tirto Martani, Kepanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kalau kita lihat di sebelah kiri ini merupakan pusat kuliner ayam goreng Kalasan. Jadi di sini dusunnya namanya Dusun Bendan, dan di sini di Dusun Bendan ini terdapat banyak penjual ayam goreng ya, terutama ayam goreng kremes ya teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang pengen menikmati kuliner, terutama ayam goreng kremes, bisa berkunjung di Kampung Bendan teman-teman. Di situ banyak sekali penduduk di situ yang memang khusus menjual ayam goreng Kalasan. Nah teman-teman, di depannya ada pertigaan. Kalau kita belok ke kiri
kita menuju arah Cangkringan. Nah, kita lurus terus ke arah Prambanan, dan kita saat ini masih berada di Jalan Raya Jogja Solo, teman-teman ya. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah melewati jembatan, kita sudah memasuki daerah Prambanan nih, teman-teman ya. Jadi kita akan mengambil arah yang jalur kiri terus menuju objek wisata Candi Prambanan. Teman-teman, saat ini kita mulai memasuki kawasan Taman Wisata Candi Prambanan. Kita ambil ke kiri dan kita menuju tempat parkir. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk pintu parkir di kawasan Taman Wisata Candi Prambanan ini dibuka mulai pukul 6 dan ditutup pukul 16 sore ya, teman-teman ya. Nah, untuk jam operasional wisata Candi Prambanan dibuka pada jam 6.30 atau setengah 7 pagi sampai dengan jam 17 atau jam 5 sore. Cuman kalau mau ke pelataran candi, jam operasionalnya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi kalau di luar jam 8 pagi sampai jam 3 sore kita tetap bisa masuk ke kawasan Taman Wisata Candi Prambanan. Cuma tidak bisa sampai ke pelataran candi atau hanya di taman wisatanya saja. Nah, lantas apa saja syarat-syarat untuk berwisata di Candi Prambanan, teman-teman ya? Yang pertama, pengunjung harus sudah vaksinasi ya, minimal dosis yang pertama. Jadi vaksinasi COVID-19 dosis yang pertama. Kemudian untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun, jadi usia 6 sampai 12 tahun itu harus menunjukkan bukti vaksin minimal dosis pertama juga. Dan kalau di bawah 6 tahun tidak perlu vaksin ya, tapi harus didampingi orang tua yang sudah vaksin. Kemudian yang kedua, harus menginstal aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang terakhir tentunya harus menjaga protokol kesehatan, teman-teman ya. Teman-teman, saat ini kita sudah sampai di Pendopo. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti selain Candi Prambanan, kita juga pengen melihat Candi Bubrah, kemudian Candi Lumbung, tapi hanya lewat mungkin ya. Dan kemudian yang berhenti di Candi Sewu, teman-teman ya. Nah, untuk tiket masuk itu per orang 50.000. Nah, ini tiket untuk usia 10 tahun ke atas, teman-teman ya. Sementara untuk anak-anak di bawah 10 tahun atau 3 sampai 10 tahun itu 25.000, teman-teman. Nah, untuk wisata kali ini kita akan ditemani Bapak Sumantri ya, supaya memberikan informasi yang lengkap. Nah, Bapak Sumantri adalah pemandu wisata resmi di Taman Wisata Candi Prambanan, teman-teman ya.
Jadi biasanya orang kalau kesini kan cuma itu aja, lihat aja terus foto. Iya. Setelah foto pulang. Informasinya cuma informasi dari sedikit. minim dari buku. Iya. Oke, jadi sekarang kita berada di Taman Wisata Candi Prambanan ini. Ini luasnya kurang lebih 86 hektar di sini. Jadi di sini ada 4 komplek candi sebenarnya yang bisa kita lihat. 1 komplek Candi Prambanan atau disebut juga dengan komplek Candi Roro Jonggrang. Ya, Roro itu artinya gadis, Jonggrang itu cantik. Jadi Roro Jonggrang itu artinya gadis cantik. Yang kalau menurut dongeng atau legenda yang dikutuk menjadi patung untuk melengkapi jumlah 1000. Jadi kalau mitos atau dongeng kan hanya sehari semalam candi ini dibangun. Itu mitos. Kalau sejarah yang sebenarnya, candi ini dibangun kurang lebih 100 tahun. Nah, kita tahu dari mana? Dari prasasti. Karena di dalam prasasti itu menyebutkan nama-nama raja serta rangka tahun memerintah. Nah, jadi kalau kita belajar sejarah, bukti yang kuat adalah ditemukannya prasasti. Nanti kalau tidak ditemukan prasasti hanya berupa dongeng. Seperti dongeng di Sumatera Barat, misalnya Malin Kondang, di Jawa Barat, Tangkuban Perahu, di pesisir pantai selatan Jawa, Nyi Roro Kidul. Nah, di sini cerita dongengnya adalah Roro Jonggrang atau Roro Jonggrang. Tapi kalau sudah ditemukan prasasti, kita bisa tahu kapan candi ini dibangun. Nah, itu abad ke-9, tepatnya tahun 856 Masehi. Siapa yang mendirikan? Yaitu Rakai Pikatan dari dinasti Hindu Sanjaya. Kalau Borobudur itu dari keluarga Shailendra, keluarga Buddha, dinasti Buddha, rajanya namanya Samaratungga. Nah, hubungannya apa? Prambanan dengan Borobudur, raja mendirikan ini Candi Prambanan nanti sebagai menantu dari raja mendirikan Candi Borobudur. Karena yang mendirikan Candi Borobudur namanya kan Samaratungga punya 2 anak ya, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki namanya Bala Putra Dewa, adik perempuannya namanya Pramudawardhani. Nah, nanti Pramudawardhani itu nikah dengan Rakai Pikatan dari dinasti Hindu, dan nanti keduanya mendirikan Candi Plaosan di luar wilayah kompleks candi ini. Ya, di sana ada kompleks Candi Plaosan, itu candi sinkretisme, perpaduan antara Hindu dan Buddha. Itu adalah perkawinan politik. Ya, kalau di sebelah utara nanti ada lagi 3 candi Buddha. Jadi nanti di sini ada 4 komplek candi, 1 candi Hindu namanya Candi Prambanan, 3 candi Buddha. Nah, 3 candi Buddha itu diantaranya adalah 1 candi Lumbung, 2 candi Bubrah, dan 3 candi Sewu. Nah, mengapa kok didirikan dalam waktu yang hampir bersamaan di tempat yang berdekatan? Karena memang abad ke-8 sampai 10 di Jawa Tengah juga ada 2 kerajaan, yaitu kerajaan dinasti Hindu Sanjaya dan dinasti Buddha Shailendra. Nah, keduanya mengadakan kompetisi dalam membangun bangunan suci, yaitu candi. Tapi kompetisi yang damai. Nah, kemudian berdasarkan prasasti yang ditemukan bahwa tahun 1006 itu ada peristiwa Mahapralaya, yaitu bencana alam yang sangat dahsyat gitu yang ditimbulkan, yaitu letusan gunung Merapi dan gempa bumi. Sehingga memaksa 2 dinasti harus hijrah atau pindah. Yang Buddha nanti pindah ke Sumatera, bergabung dengan kerajaan Sriwijaya. Yang di Hindu pindahnya ke Jawa Timur. Nanti yang membawa namanya Empu Sendok. Empu Sendok punya gelar yang sangat panjang, Sri Maharaja Rakehino Sri Isyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Nanti di Jawa Timur kan berganti wangsa, namanya Wangsa Isyana. Nah, nanti mendirikan kerajaan-kerajaan Hindu lagi. Dan terakhir adalah kerajaan Hindu Majapahit. Gitu. Silahkan kita lagi. Apa itu untuk jalan untuk ngendiko panjenengan lho Bapak Sumantri ya. Nah, kita cari tempat yang bagus untuk momen foto dari depan itu nanti bagus. Di sana. Shailendra itu berarti yang di Palembang atau yang di mana? Yang di Palembang, nanti pindahnya ke sana kan, ke Palembang Balaputra Dewa itu. Balaputra Dewa. Yang kerajaan terbesar di kerajaan Buddha terbesar di Asia itu. Karena karena ada berita ya dari saudagar Cina namanya I Ching itu kan yang memberitahukan bahwa di Sumatera itu ada kerajaan Buddha terbesar di mana menjadi pusat pendidikan agama Buddha. Bahkan Universitas Nalanda di India itu aja mengirimkan mahasiswanya untuk belajar agama Buddha. Di sini ya, makanya bisa terbesar di Asia, nggak cuma di Indonesia saja. Bukan di Asia.
Iya, ini Pak. Kalau mau foto, spot foto yang bagus tuh di sini. Oh, spot di foto belakang yang bagus. Tulisan kata Prambanan. Jadi Prambanan itu kan nama dari desa ini. Dinamakan Prambanan karena berasal dari dua kata, dari kata para dan brahmana. Para itu banyak, brahmana pendeta. Jadi Prambanan itu artinya banyak pendeta. Karena abad ke-8 sampai 10 di sini dihuni lebih banyak penduduk daripada sekarang. Kok tahu? Ya, karena ada bukti arkeologis ditemukannya banyak candi di setiap desa. Kalau penduduknya seperti sekarang jelas tidak mungkin. Itu jelas lebih banyak daripada sekarang. Itu. Jadi Jakartanya tempo dulu tuh ya di sini. Ya di sini ya. Wah, nah, kita bisa lihat ini ada dua foto dari candi ini yang sebelah kiri sebelum kena gempa yang terakhir. Ini masih utuh, masih bagus. Ya. Ini yang setelah kena gempa tanggal 27 Mei 2006 jam 6 kurang 5 menit pagi. Jadi untung kejadian gempanya candi ini, taman wisata ini masih tutup. Tadi tidak ada korban di dalam candi. Iya. Nah, yang di Jogja gimana? 2006 di sini nih. Nah, ini yang rusak semua itu yang belum. Nah, ini yang setelah kena gempa ini fotonya. Jadi bangunan ini batu-batu banyak yang berjatuhan kayak gini. Kemudian retak, kemudian pucuknya miring kayak menara Pisa di Itali. Makanya untuk memugar candi ini diperlukan sekarang semen dan besi. Nah, ini setelah di renovasi kembali, ini didatangi Presiden ke-6 Pak SBY waktu itu. Jadi dulu tanpa semen, tanpa besi, kalau membangun candi sistemnya adalah interlocking stone system. Batu yang saling mengunci, mengunci ya. Itu. Nah, itu nanti rusaknya karena adanya ini gempa dari bawah karena ini terkoyak batunya nanti. Jadi setelah tahun 1006 adanya bencana, itu kan candi ini dibiarkan dalam keadaan rusak kurang lebih 700 tahun. Jadi mulai tahun 1733 candi ini kan ditemukan kembali oleh seorang arkeolog dari Belanda namanya Cornelius Antonius Loens. Ditemukan dalam keadaan rusak, berantakan, tertimbun, itu bentuknya kayak bukit. Nah, kalau ini namanya Candi Perwara yang di sini. Yang mana? Yang di sini. Ini semua Candi Perwara, jumlahnya ada 224. Baru selesai 5 candi. Kurangnya masih 219 candi lagi. Nah, nanti 1 tahun planningnya cuma 2 candi. Nah, kita lihat ada sistem bagaimana cara membangun candi. Ini adalah sistem interlocking stone tadi. Jadi batu satu dikaitkan dengan batu lain. Mengunci, kayak mengunci, saling mengunci. Jadi kayak yang di sini ini juga bisa dilihat ini. Ini jadi nanti ini masuk ke sini terus ada teknik kunciannya begini. Oh iya ya, hebat sekali ya. Nah, tadi saya katakan dalam membangun candi kita menggunakan 2 macam batu. Ini batu andesit dari Gunung Merapi, yang satunya di batu putih. Ini digunakan sebagai fondasi dasar candi. Karena sifatnya tadi yang menyerap air itu tambah kuat. Kemudian kalau sudah menyerap air kan tidak mudah retak. Dan ini banyak mengandung semen gitu. Ya? Jadi penerapan disiplin ilmu tambah kuat lagi. Tambah kuat lagi ya. Nah, ini Candi Perwara ini jumlahnya yang kayak gini ada 224. Baru selesai 5 yang selesai dipugar. Ini semua Candi Perwara semua. Nah, halaman kedua. Nah, tadi ada saya katakan banyak batu yang di halaman kedua ini sudah hilangnya karena diambil penduduk untuk fondasi bangunan rumah. Maka untuk memugar candi kita perlukan batu baru, dan batu baru tersebut harus dikasih tanda timah hitam di tengahnya kayak ini. Nah, jadi kalau kita lihat ada candi, ada batu di candi ini yang tidak memiliki ornamen dan ada tanda timah hitam di tengah, ini menandakan batu baru, tidak asli lagi. Oh, yang asli, Pak? Yang asli ini masih ada ukiran-ukiran. Oh, yang masih ada ukiran ini mah asli. Ini masih asli. Ya? Ini baru ada tandanya. Ini flat baru? Kan? Batu yang datar saja, flat saja. Tidak ada ukirannya. Di sini dikasih tanda timah hitam. Iya. Ini juga. Ini juga asli ya berarti. Kalau ini asli karena asli, memang bentuknya begini. Jadi tidak semua yang tidak ada ukirannya itu baru, tidak. Nah, ini masih ada ukirannya, ini asli dari abad ke-9. Ya, Pak, ya. Jadi ini karena aturan dari Badan PBB UNESCO kalau batu baru itu tidak boleh dikasih ukiran atau hiasan. Iya. Karena candi itu mengilhami kita pada kejujuran. Jadi kalau tidak tahu ya nggak usah dibuat ukiran seperti sampingnya, itu nggak boleh. Tuh, nanti kita bisa lihat itu. Ini halaman utama dari kompleks Candi Prambanan. Kita bisa lihat ke kanan saja lewat sini. Oh, ini ya.
Jadi komplek Candi Prambanan ini dibagi menjadi 3 halaman. Ini halaman yang utama, ini luasnya 110 meter kali 110 meter persegi. 110. Jadi di sini ada 16 candi. Semua sudah selesai dipugar atau diperbaiki. Ya. Jadi setiap pintu masuk ada 1 candi, namanya Candi Kelir. Tingginya 4,1 meter. Candi Kelir yang Kelir ini, yang Pak, kecil, yang kecil itu ya. Yang kecil. Ini fungsinya sebagai penolak pengaruh yang jahat yang mau masuk ke zona utama ini. Kemudian setiap sudut juga ada candi namanya Candi Patok. Itu yang kecil di sana itu, candi sudut. Iya. Oh, itu ya. Jadi Candi Patok. Ada berapa Pak jumlahnya? Ada 4 ya Candi Patok, 4 Candi Kelir. Jadi ada 8 ya candi yang kecil. Ada. Terus 8. 3 candi utama. 3 candi utama. Ya, yang di tengah itu namanya Candi Siwa. Itu tingginya 47 meter. Jadi 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur. Terus tingginya 47. 47 Kalau Borobudur meter. kan 42 meter. Oh, Nah, lebih tinggi begitu ini. ya Pak ya, lebih tinggi ya, Nah, ya. Terus ada 4 ruangan, di mana setiap Di dalam. ruangan ya ada 1 patung. Jadi ruangan yang pertama itu berisi patung Siwa Mahadewa. Artinya Siwa sebagai dewa yang paling utama. Sementara karena pandemi belum diperkenankan masuk. Alasannya dari Dinas Kesehatan karena di dalam itu ruangannya sempit dan lembab. Nanti kalau terjadi berdesakan kerumunan, nanti COVID-nya akan cepat menyerang itu. Kalau yang di tengah ini Siwa, yang sebelah kanannya ini adalah Candi Wisnu ini. Wisnu, kemudian yang di sebelah kirinya itu adalah Candi Brahma. Nah, jadi Brahma, Siwa, Wisnu. Tuh. Kemudian 3 candi yang ada di depannya namanya 3 candi wahana, kendaraan. Yang di sana itu Candi Angsa. Tuh, Angsa itu adalah kendaraan Dewa Brahma, maka letaknya berhadapan dengan Candi Brahma. Coba, yang Pak, di tengah, yang di tengah itu ini Candi Nandi. Candi Nandi. Nandi itu di dalamnya ada patung sapi Nandi, kendaraan dari Dewa Siwa. Itu. Terus kendaraannya Wisnu itu Garuda, itu candinya. Ini namanya Garuda. Candi apa, Pak? Garuda. Candi Garuda karena di dalamnya ada patung Garudanya. Tapi untuk sementara kita belum bisa masuk, diperkenankan masuk. Tuh. Terus ada 2 candi itu, yang di sebelah selatan sama yang di utara itu namanya Candi Apit. Itu yang Candi Apit utara itu pucuknya jatuh karena kena gempa bumi tahun 2006. Ini Pak, ya nanti kita Candi Apit nanti bisa dilihat itu. Silakan Pak, jatuhnya ya, jatuhnya. Kita manut aja jenengan jadi jalan yang sebelah mana untuk menerangkan. Nah, ini kita bisa lihat batu yang segede ini. Ini adalah pucuk dari Candi Apit ini. Oh, paling atasnya. Nah, paling Candi atapnya Apit, ya Candi Apit itu jatuh, kemudian bagian atas yang bagian paling atas itu masuk ke tanah itu di pojok itu. Jadi nancep gitu sampai hampir 1 meteran itu. Kemudian masih ada getaran kan patah. Nah, patahnya ini bergulir ke sini. Dan ini sengaja tidak dipasang lagi, dibiarkan di sini. Nah, kemudian dibuatkan pagar supaya tidak berganti posisi, tetap di sini. Nah, 6 tahun setelah gempa baru dibuatkan prasasti dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Ini yang dinamakan candi apa Pak? Ini motif kalau ini candi utama, Candi Siwa ini namanya. Nah, di dinding luarnya ini terdapat motif khusus. Jadi motif khusus itu adalah motif yang hanya ditemukan di komplek Candi Prambanan saja. Di candi-candi lain tidak ada. Ini terdiri dari singa jantan yang jongkok. Jadi singa jantan itu lambang kekuatan yang diapit oleh 2 burung surga namanya Kinara dan Kinari. Ini Kinara, Kinari. Ya? Jadi kepalanya manusia, badannya burung, seperti angel atau bidadari. Berdiri di atas bunga, di atas ini pohon kalpataru, pohon surga. Nah, dulu era Orde Baru kalau kita berjasa pada lingkungan hidup kan diberi pohon kalpataru dari emas, diserahkan di istana. Nah, terus di atasnya ada burung parkit itu. Nah, terus setiap sudut candi di sini juga ada namanya jala dwara atau talang air. Jadi seperti tadi hujan deras kan, air yang ada di dalam candi itu keluar lewat lubang itu dan nanti masuk ke tanah. Saluran airnya ini ya, juga ini ya nanti masuk ke tanah. Nah, di dalam tanah sudah dialirkan ke Sungai Opak di belakang. Nah, kalau kita lihat yang buletan-buletan kayak itu, kalau di Borobudur, itu namanya stupa ya. Kalau ini namanya ratna. Ratna itu adalah bunga teratai yang terbalik. Itu lambang dari kesuburan.
Lambang lingga yoni yang menyatu. Jadi lingga itu alat kelamin laki-laki, yoni perempuan. Yang ini yang buletan-buletan seperti ini juga sama. Ini ya? Yang bunder-bunder gitu. Nah ini kalau kita lihat ini di setiap pintu masuk candi ada hiasan atau ornamen, ini namanya kala makara. Jadi kala itu kepala raksasa itu, setiap pintu masuk itu di atasnya atau di pinggirnya itu. Nah nanti dari lidahnya itu menjulur ke bawah. Oh ini lidah ya perumpamaannya? Ini lidah menjulur ke bawah mengeluarkan hiasan namanya makara. Ini gabungan dari kepala singa dan kepala buaya yang menyatu. Ini sebagai doorkeeper, penjaga pintu supaya pengaruh jahat tidak berani masuk ke dalam candi. Jadi semua candinya kanan kiri ada? Ada ininya, ya. Ada apa Pak ini namanya? Ada kala makaranya. Ini makara, ya makara. Kalau yang itu makara, kalau kala itu yang di atas kala itu. Yang yang kepala yang ya. Itu juga ya Pak ya, yang kepala raksasa ya? itu betul. Kepala raksasa. Betul, itu dinamakan kala. Kalau ini makara. Dua-duanya makara semua ya Pak? Ya, sebagai penjaga pintu. Nah, nanti asal dari batu ini berasal dari sungai di belakang itu, bisa dilihat dari sini. Tuh, kalau kita lihat di belakang candi kira-kira 200 meter, di sana ada bangunan baru sekitar 40 tahun yang lalu. Itu namanya Panggung Terbuka Ramayana. Jadi setiap bulan purnama, yaitu bulan Mei sampai bulan Oktober pas musim kemarau, dipentaskan sendatari di namanya di sana, di Panggung Terbuka. Hampir setiap bulan. Dan hampir setiap hari kalau nggak ada pandemi. Hampir setiap hari. Nanti menggunakan background atau latar belakang candi yang diberi sinar dari bawah, makanya di sana banyak lampu sokle itu untuk menerangi candi ini. Nah, nanti dimainkan oleh 250 penari profesional. Mulai mainnya jam tayangnya jam 7:30 sampai 9:30, jadi 2 jam pertunjukan. Nah, sebelumnya ada restorannya untuk dinner atau makan malam di sana. Sambil menikmati. Kemudian kalau pas musim hujan itu di panggung tertutup. Itu bulan November sampai April. Tapi sudah 2 periode ini ditiadakan karena pandemi. Ya, niku sejarahnya pripun niku? Ke utara itu 1 kilo, di sana ada 3 candi lagi, yaitu Candi Buddha. Namanya Candi Lumbung, Bubrah, dan Sewu. Nah, kalau menamakan candi itu kan ada 4 metode caranya. 1, nama itu berdasarkan prasasti. Yang pertama. Yang kedua, menamakan candi berdasarkan nama desa di sekitar. Yang ketiga, berdasarkan legenda atau mitos. Yang keempat, situasi atau kondisi saat candi itu ditemukan. Contohnya di sini ada Candi Lumbung karena bentuknya seperti tempat untuk menyimpan padi. Candi Bubrah karena waktu diketemukan kondisinya rusak berantakan, maka kita menamakan dengan kata Bubrah. Bubrah artinya rusak berantakan. Terus Candi Sewu karena jumlahnya. Jadi orang Jawa dulu kalau menamakan sesuatu dengan nominal yang banyak selalu menggunakan kata sewu. Karena dulu kata sewu, nominal sewu itu paling banyak. Gitu. Makanya ada istilah di Semarang. Ya, di Semarang itu ada objek wisata namanya Lawang Sewu. Lawang itu pintunya banyak sekali. Terus ada yang lain yaitu Pring Sewu, kota di Lampung. Hubungannya antara Candi Prambanan sama Candi Sewu napa niku? Kalau itu kan berdekatan niku. Sebenarnya tidak ada hubungannya, itu karena lain dinasti. Lain dinasti. Kalau ini yang dinastinya Sanjaya Hindu, kalau sana Sailendra. Berarti ini dulu baru sana? Itu malah kalau berdasarkan prasasti Candi Sewu lebih dulu didirikan. Itu abad ke-8, tepatnya tahun 792. Kalau ini Candi Prambanan kan 856 Masehi. Berarti itu dulu jadi lebih tua Candi Sewu. Nah, yang lebih tua dari Candi Sewu ada Candi Kalasan. Itu rangka tahunnya 778 Masehi.
Nah, setelah selesai tadi berkeliling di Candi Prambanan, kita selanjutnya pengen melihat-lihat situs budaya juga, yaitu candi di sebelah utara Candi Prambanan, yaitu Candi Lumbung, kemudian Candi Bubrah, dan Candi Sewu. Nah, kalau kita perhatikan di depan kita di sebelah kanan ini ada yang namanya Candi Lumbung. Nah, Candi Lumbung ini kalau dari sejarahnya ini banyak digunakan masyarakat untuk tempat lumbung atau penyimpanan padi ya, dan bentuknya memang menyerupai lumbung. Nah, candi ini juga termasuk candi yang berlatar agama Buddha, teman-teman. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan ya, daerah Prambanan ini merupakan daerah perbatasan antara daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk candi di depan kita di sebelah kanan itu namanya Candi Bubrah. Nah, Candi Bubrah ini terletak di Dukuh Bener, Desa Mugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jadi ini udah masuk Provinsi Jawa Tengah. Nah, Candi Bubrah ini merupakan kenapa dinamakan Candi Bubrah ini, karena sejak ditemukan ini dalam kondisinya rusak, dan candi ini dibangun pada abad ke-9 pada zamannya Kerajaan Mataram kuno, dan masih satu periode dengan Candi Sewu. Nah, teman-teman, saat ini kita sudah sampai, ini Candi Sewu namanya. Candi Sewu terletak di Dukuh Bener, Kelurahan Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, candi ini berukuran 185 meter untuk utara selatan dan 165 meter timur barat ya, dengan tinggi candi utama 30 meter. Nah, itu di depan sana itu namanya Candi Utama. Dan Candi Sewu adalah komplek candi berlatar agama Buddha yang terbesar kedua setelah Candi Borobudur, dan candi ini dibangun pada abad ke-8. Kemudian komplek ini memiliki 249 bangunan candi yang terdiri atas 1 bangunan candi utama, kemudian 8 bangunan candi penjuru, dan 240 bangunan candi perwara, yang kesemuanya disusun membentuk denah mandala, yaitu perwujudan alam semesta dalam kosmologi Buddha Mahayana. Saat ini kita berada di namanya Candi Apit. Nah, Candi Apit merupakan bagian dari 8 candi penjuru ya. Jadi ini Candi Apit itu berhadap-hadapan, dan di sebelah Candi Apit banyak bangunan di sini yang memang belum selesai, dan sebagian masih dalam tahap pemugaran ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lihat di depan ini adalah bangunan Candi Induk ya. Nah, kalau dari sejarahnya Candi Sewu berdasarkan prasasti, ada 2 prasasti yang ditemukan di sekitar lokasi ya. Yang pertama adalah prasasti Kelurak berangka tahun 782 Masehi. Kemudian prasasti Manjusriga berangka tahun 792. Dan 2 prasasti ini ditemukan tahun 1960. Dan berdasarkan prasasti, nama asli dari candi ini adalah Prasada Vajrasana Manjusriga. Jadi prasada itu bermakna candi atau kuil, kemudian Vajrajasana itu bermakna tempat, kemudian Manjusriga itu bermakna rumah Manjusri. Dan Manjusri sendiri adalah salah satu bodhisatwa dalam ajaran Buddha. Nah,
Candi Sewu ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 Masehi pada akhir pemerintahan Rake Panangkaran. Ada restoran, ini satu-satunya yang ada di dalam kompleks candi. Ya. Namanya resto apa, Mas? Itu resto candi, Pak. Oh, resto candi. Ya, belakangnya ada jembaringan atau panahan. Oh. Buat latihan panah. Masyarakat sekitar atau atlet atau apa? Bebas, Pak. Oh, bebas ya? Bebas, ini 20.000 untuk senang panah. Oh, fasilitas ini. Iya. Udah lama, Mas? Atau baru saja itu? Oh, udah dari lama, Pak. Sebelah kirinya ada mini zoo-nya. Oh, ada hewan rusanya itu ya? Ya, ada rusa, burung lari, burung onta, satu orang. Bagus banget. Ya. Itu tiket masuknya berapa itu, Mas? Yang mini zoo-nya gratis. Oh, gratis. Iya. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami di Candi Prambanan, kemudian tadi dilanjutkan ke Candi Sewu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan matur nuwun. Thank you.